Bedanya itu kalau rumah susun itu di daerah-daerah. Jadi teman-teman kalau misalkan beli rumah subsidi nggak bagus ya wajar, karena harganya juga cukup murah. Nah, rumah subsidi ini dulunya ya hanya program dari pemerintah teman-teman. Tetapi sekarang banyak perusahaan-perusahaan swasta yang menawarkan juga rumah-rumah subsidi gitu. Kalau dulu hanya dinas pekerjaan umum sama dinas PUPR teman-teman. Kalau sekarang ya banyak rumah-rumah subsidi itu ya teman-teman. Jadi kotanya itu dibagi-bagi tergantung di daerahnya. Biasanya setiap tahun itu pemerintah menentukan untuk yang dapat FLPP atau dari mendapatkan LVPP atau SBUM atau SEB itu. Tapi kalau untuk sekarang sih kalau menurut saya ya rumah subsidi juga sekarang udah bagus-bagus banget gitu. Tetapi biasanya itu ya agak minggir-minggir lah jalannya, karena ya rumah subsidi itu di developernya itu untungnya kecil, tapi ya untuk penjualannya, untuk peminatnya itu sangat banyak sekali. Karena sebenarnya sih kalau rumah subsidi itu prioritas untuk kelas menengah ke bawah. Tapi ya karena memang developer juga butuh penjualan, jadi ya semua orang bisa lah gitu, bisa beli rumah itu. Tapi kalau ngikutin sesuai aturan, jadi teman-teman gimana nih? Apa minat beli rumah subsidi? Nah, rumah subsidi juga lumayan teman-teman ya. Semakin tahun, semakin lama, semakin tahun itu ya otomatis harganya juga sama meningkat. Tetapi ya banyak PR yang harus kita sediakan biaya untuk renovnya atau nambah-nambah bangunannya teman-teman. Ya namanya rumah subsidi itu ya rumah hanya layak huni teman-teman. Nah, yang kedua itu rumah KPR non subsidi, atau bisa bisa istilahnya bisa disebut juga KPR konvensional teman-teman. Nah, KPR konvensional itu dari segi tadi seperti suku bunga, seperti cicilan, seperti uang muka. Nah, itu semua tidak mengikuti pemerintah teman-teman. Tetapi beda-beda tergantung banknya. Tapi kalau untuk DP itu memang masih ditentukan oleh pemerintah. Itu seperti yang menentukan kalau untuk DP itu ya yang otomatis yang uh, peraturannya itu peraturan dari Bank BI, Bank Indonesia. Itu biasanya kalau rumah di bawah 500 dengan tipe di bawah 100 itu DP-nya bisa 5% teman-teman. Tetapi kalau rumahnya di atas 100 meter persegi dan luas tanah yang 100 lebih, itu untuk sekarang itu DP-nya itu minimal 10% sampai 15%. Tergantung teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sudah ngambil rumah, misalkan sudah pernah ngambil rumah subsidi, nah itu otomatis jatuhnya rumah kedua teman-teman. Kalau rumah pertama ya masih 5%, 5%. Kalau yang harganya itu 500 juta dan luas bangunannya itu di bawah 100 meter persegi, itu bisa 5%. Tapi kalau teman-teman beli rumah komersilnya di atas bangunan 100 dan harganya 1 M, itu DP-nya itu 5% sampai 15%. Nah, itu untuk pegawai teman-teman. Tapi kalau untuk usaha ya sampai 20%-an. Jadi teman-teman juga kalau misalkan sudah ambil subsidi, misalkan nih teman-teman mau ambil rumah, tiba-tiba padahal penawaran di
Misalkan di di brosurnya hanya 5%. Nah, pas datang, pas diproses di bank, ternyata teman-teman di ACC-nya eh, di ACC-nya sekian gitu. Jadi plafonnya DP-nya nambah lagi 10%. Ya memang seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman sudah ngambil rumah, otomatis ya rumah pertama itu harus nambah 10%. Kalau rumah kedua itu harus teman-teman DP-nya nambah 10%. Rumah kedua nambah 10% lagi, rumah ketiga nambah 10% lagi. Jadi seterusnya nambah-nambah terus gitu teman-teman. Dan selanjutnya rumah KPR non subsidi itu dari suku bunganya itu tidak ditentukan teman-teman, tergantung. Misalkan contohnya nih dari BTN sekarang itu untuk promo yang konvensional, yaitu bunganya itu khusus untuk milenial teman-teman, itu bunganya itu 4,75 fix selama 1 tahun teman-teman. Itu murah banget, murah banget. Kalau rumah subsidi tadi kan 5%, ini masih di bawah 4,5%, tapi fixnya sampai 1 tahun teman-teman. Kalau yang tadi rumah subsidi itu ya flat, dari awal sampai terakhir itu ya flat gitu. Jadi 5% aja, nggak perlu khawatir. Kalau yang kalau non KPR non subsidi, ya bunganya ngikutin suku bunga, tergantung. Biasanya sih ngikutin suku buy rate ya teman-teman. Tapi sekarang kayaknya bank-bank swasta banyak penawaran yang gila-gilaan, kayak seperti BCA ya teman-teman. Saya lihat ini BCA itu bunganya kalau untuk yang KPR konvensional nih teman-teman, bunganya itu murah banget tuh. Jadi teman-teman bisa pilih nih. Kalau misalkan teman mau fix 3 tahun, itu bunga yang ditawarkan oleh Bank BCA itu 3,65%. Jadi teman-teman bisa pilih nih kalau mau fix 10 tahun 6,88%. Jadi murah banget teman-teman. Sekarang itu kalau dulu sebelum Covid itu bunga sampai 14%. Sekarang murah banget. Jadi teman-teman kalau mau beli rumah sekarang nih waktunya buat beli rumah dengan cara KPR. Apalagi teman-teman yang sudah punya tabungan buat beli rumah, ya segera beli rumah sekarang. Karena yang pertama itu dari banknya sudah mendukung, bunganya murah. Ya kalau subsidi ya tetap segitu-gitu aja, walaupun kondisinya apapun ya tetap 5%. Tapi kalau konvensional sekarang aduh gila-gilaan teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli nih rumah komersil atau rumah klaster. Nah, teman-teman bisa kalau yang tinggal di di Serang Banten teman-teman ya. Teman-teman bisa beli di perumahan Grand Arfa Resort. Kebetulan saya marketing di perumahan Arfa. Arfa itu mempunyai 3 project. Yang pertama itu Grand Arfa Resort, lokasinya itu di Ciracas. Itu rumahnya itu dari harga 600 sampai harga 1 M teman-teman. Nah sekarang itu promonya 0 DP, jadi teman-teman tidak perlu nyiapin uang, cukup berkas saja. Jadi teman-teman sudah bisa memiliki perumahan di Grand Arfa Resort. Nah rumah di Grand Arfa Resort itu seperti ini nih teman-teman, keren-keren banget. Maaf sebentar. Nah rumah yang di Grand Arfa Resort itu cakep-cakep nih model rumahnya nih. Rumahnya keren-keren nih teman-teman bisa lihat tuh di belakang. Ini di Grand Arfa Resort nih. Jadi tergantung selera teman-teman nih. Kebetulan di Grand Arfa ini banyak pilihan tipenya, dari 1 lantai sampai 2 lantai, pokoknya ada semua. Teman-teman cukup menyediakan KTP dan berkas lainnya,
teman-teman sudah bisa memiliki rumah mewah di Grand Arfa Resort teman-teman. Atau teman yang masih pikir-pikir DP, pikir-pikir cicilan, ya sekarang nggak zaman teman-teman. Di Grand Arfa Wulandira solusi sangat bagus sekali teman-teman. Teman-teman tidak perlu menyediakan DP. DP-nya kan sekarang tuh 10% sampai 15%. Teman-teman tidak perlu menyediakan uang sebanyak itu. Di Grand Arfa Wulandira cukup bayar booking 5 juta, teman-teman sudah bisa gratis semuanya. Itu DP-nya gratis, biaya perskapernya gratis. Jadi teman-teman langsung bawa koper, siap huni rumahnya juga. Apalagi di Grand Arfa Wulandira, khususnya di Grand Arfa Wulandira nih rumahnya sudah ada furnishnya teman-teman. Jadi teman-teman langsung ya bawa koper gitu. Nah, terutama untuk kaum milenial nih, jangan tunggu-tunggu. Kalau teman-teman masih mikir gimana cicilannya gimana, ya udah lakuin aja. Kalau teman-teman masih bingung seperti itu, lakuin aja. Kalau kita punya tanggungan itu, biasanya kita lebih semangat lagi bekerjanya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau beli rumah itu jangan nunggu uang. Nah, sekarang kesempatan sangat baik buat teman-teman yang uh, ingin beli rumah. Ini sangat-sangat bagus kesempatannya. Pertama itu dari banknya sudah mendukung, dari developernya juga, apalagi kan. Terus apalagi alasannya gitu teman-teman. Daripada beli mobil, mobil itu teman-teman sekarang beli 500 juta, ya besok 1 tahun kemudian itu harganya pasti 200 juta, otomatis kan rugi. Tapi kalau rumah teman-teman kita beli sekarang 100 juta, 2 tahun kemudian itu harganya melejit teman-teman, nyampe ya 300 jutaan. Jadi jangan perlu khawatir kalau beli rumah itu. Sekarang teman-teman beli rumah di Grand Arfa, pokoknya titik. Kalau tinggal di Serang, belinya di Grand Arfa aja gitu, karena ya memang rumahnya juga keren-keren, terus tipenya juga modelnya model kekinian, terus DP-nya juga nggak ada, cicilannya murah, iya kan, banyak keuntungannya teman-teman gitu. Lanjut teman-teman ya. Nah, KPR non subsidi itu syaratnya apa aja? Syaratnya ya sama aja kayak tadi ngajuin rumah subsidi. Hanya saja kalau untuk KPR non subsidi ini atau KPR konvensional itu lebih mudah persyaratannya. Jadi teman-teman tidak perlu buat surat pernyataan dari kelurahan menyatakan kita belum membeli rumah. Jadi nggak usah teman-teman, kalau misalkan yang sudah pegawai tinggal melampirkan surat keterangan kerja, SK ya, itu karyawan tetap minimal 1 tahun, rekening koran 3 bulan terakhir sesuai slip gajinya teman-teman. Kalau untuk usaha ya SKU, TDP semuanya itulah gitu. Itu teman-teman. Jadi tinggal pilih saja. Kalau teman-teman budgetnya masih minim, teman-teman bisa beli rumah subsidi dulu. Setelah nanti teman-teman sudah lunas beli rumah subsidinya dan rezekinya sudah nambah, nanti teman-teman bisa beli rumah klaster teman-teman. Karena kalau perbedaan antara rumah klaster dengan rumah subsidi itu ya cukup jauh sih teman-teman. Pertama, kalau rumah subsidi ya dari kualitas bangunannya apa adanya. Yang kedua untuk fasilitasnya yang nggak ada. Untuk pasung-pasungnya ya paling kalau rumah subsidi itu hanya tempat-tempat ibadah seperti ya musola, tempat lapangan ya seperti itu.
Dan rumah subsidi biasanya untuk lingkungannya itu biasanya tidak diatur sedemikian bagus seperti rumah komersil. Kalau rumah komersil atau klaster itu, kalau pengembang-pengembang besar atau perumahan-perumahan yang dimiliki sama Grand Arfa, itu dari lingkungan juga kita sudah menyediakan seperti manajemen estate. Jadi manajemen estate ini itu di situ itu aturan semua yang ada di lingkungan, seperti kayak peraturan keamanan, lingkungan kebersihan, terus kayak model rumahnya itu teman-teman tidak boleh semaunya gitu. Jadi kalau klaster itu yang pasti itu konsepnya itu terjaga. Misalkan konsep rumah klaster ini asri, ya tetap asri. Jadi teman-teman nggak boleh ngerubah tampak depan, nggak boleh ya. Kalau tampak belakang mungkin semua developer walaupun klaster juga ya bebas-bebas saja. Yang penting tampak depannya tidak boleh dirubah, karena kalau klaster dirubah otomatis ya dari segi lingkungannya pasti acak-acakan. Kayak rumah RS kan kadang-kadang kalau sudah memasuki tahap 5 tahun itu waduh teman-teman ya acak-acakan gitu. Jadi dari rumahnya model-modelnya banyak yang ngerubah jadi semaunya sendiri gitu. Tapi kalau klaster kan ya dari awal itu memang diterapkan developernya itu sudah saklek gitu teman-teman, kayak seperti lingkungannya dari PJU-nya jadi sudah dikelola teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mempunyai kocek yang lebih banyak, uang yang gajinya 6 juta atau gajinya 8 juta, itu teman-teman bisa buat beli rumah klaster. Karena kalau klaster itu ya tenang, keamanan terjaga, kebersihan sudah diambilkan, enak gitu teman-teman ya. Tapi ya buat teman-teman juga yang masih penghasilannya masih ini, ya jangan patah semangat, tetap semangat gitu. Rumah subsidi itu ya rumah awal gitu ya teman-teman ya. Semua juga dari awal dulu, dari nol, nanti juga lama kelamaan kan ya ngikutin gitu. Nah kalau untuk persyaratan yang non subsidi dan subsidi itu sama saja, bedanya yang tadi itu ya ada tambahan gitu. Nah berapa gitu supaya teman-teman ACC penghasilannya yang tadi, kalau komersil tergantung harga rumahnya. Tapi kalau banyak teman-teman ya sekarang itu kayak Ciputra gitu ya, kayak Ciputra rumahnya itu ya rumah kayak kelas subsidi tapi dikomersilin teman-teman. Tipenya 3660. Banyak sih, kayak di Grand Arfa Wulandira juga sama. Kita ada tipe Sunia, itu tipenya itu keren banget. Modelnya itu model ya kekinian, model Eropa. Harganya cuma 300 jutaan, 0 DP. Pokoknya teman-teman kalau nggak beli rumah di Grand Arfa Wulandira, di Grand Arfa Resort, Arfa Grand Cluster, rugi banget. Karena harganya murah, konsepnya keren. Nah, apalagi teman-teman ya. Teman-teman bisa tanya-tanya nih, kayaknya dari kemarin sudah live 3 kali nih, teman-teman masih ngintip-ngintip saja. Ya kita sharing-sharing nih teman-teman ya. Saya juga tetap masih belajar di dunia properti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa support saya dengan cara kritik dan saran biar saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dan bisa teman-teman kasih masukan buat saya agar channel saya lebih baik lagi, channel saya lebih bermanfaat lagi dan lebih menarik untuk teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman sudah jelas ya
antara perbedaan antara KPR subsidi dan KPR non subsidi, teman-teman. Intinya sih, kalau KPR yang konvensional itu bunganya tidak terbatas, tapi kalau yang subsidi bunganya terbatas 5%, teman-teman. Jadi teman-teman bisa teman-teman buat, kalau misalkan ini beli aja dulu rumah subsidi ya teman-teman. Setelah itu kalau teman-teman sudah lunas, teman-teman bisa beri rumah klaster. Nah, kalau rumah subsidi itu jatahnya itu seumur hidup hanya 1 kali. Jadi, dan mungkin 2 tahun kemudian program itu sudah hilang, teman-teman. Karena memang itu programnya program pemerintah. Tapi kalau tipe rumahnya ya tidak bakal hilang, teman-teman. Tetap kalau rumah subsidi memang dibatasin, itu tipenya tanahnya itu harus 60. Tapi sekarang ya banyak perumahan-perumahan yang non subsidi juga, banyak yang model-model rumahnya tipe kayak tipe rumah subsidi, tanahnya 60 gitu. Tapi untuk bunganya ya tidak ngikutin program pemerintah gitu, bebas gitu. Jadi program pemerintah kayak seperti tadi yang saya sebutkan, program yang 3 jenis itu yang sekarang masih ada dan masih dalam program pemerintah. Yang tadi itu FLPP, yang kedua SBUM, yang ketiga itu SSB. Itu sekarang yang masih diberikan oleh pemerintah, teman-teman. Itu saja teman-teman, mungkin live hari ini. Mudah-mudahan selanjutnya saya buat konten-konten yang lebih menarik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Ini semua keterbatasan saya dan minimnya ilmu saya. Saya juga masih belajar. Saya masih belajar di dunia properti. Jadi teman-teman bisa kasih masukan ke saya, kasih saran, kasih apa ya, kasih kritik nggak apa-apa. Karena memang tanpa teman-teman kasih masukan ya channel saya tetap seperti ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman sahabat properti sehat dan bisa ketemu lagi di season selanjutnya. Ke teman-teman, jangan lupa teman-teman juga ajak teman-temannya bisa like, komen, share, biar channel saya berkembang dan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mencari informasi seputar dunia properti. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan bisa ketemu lagi. Itu saja, terima kasih yang sudah nonton channel saya. Semoga selalu diberikan limpahan rezeki. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.